Karena kalau tidak kita amalkan percuma. Kalau tidak kita amalkan sia-sia. Al-awwal, yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin. Yang pertama bahwa mensucikan ianya si muta'allim akan hatinya min kulli ghasyin, daripada tiap-tiap yang menipu. Jadi sesuatu hal-hal yang sifatnya tipu daya, ya apapun itu, jadi harus dibersihkan hati. Jangan ada sifat menipu, jangan melakukan hal-hal yang yang menipu orang. Ini harus dibersihkan. Wadanasin, dan sesuatu yang kotor. Nah, hati harus dibersihkan dari yang kotor. Waghallin, dan dendam. Tidak boleh seorang penuntut ilmu itu punya sifat dendam. Ya, dendam sama orang, dendam sama kawan, apalagi dendam sama gurunya. Ini nggak boleh. Jadi kalau masih ada dalam hati kita ini murid dendam, maka kita tidak sah menjadi seorang penuntut ilmu. Maka mustahil kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sulit mendapatkan ilmu yang berkah kalau di hati ada rasa dendam. Maka sesama kawan tidak boleh ada dendam, apalagi terhadap guru. Itu harus dihilangkan dulu. Kemudian wahasadin, dan dengki, iri hati sama orang, merasa tersaingi, merasa disakiti dan sebagainya, sehingga dalam hati kita ini ada sifat hasud, sifat dengki, tidak senang sama orang. Kan nggak boleh sesama santri itu sama kawannya ada rasa dengki, dendam, itu tidak boleh. Nah, itu mustahil nanti dapat ilmunya. Wasu'i akidatin, dan jelek akidah, buruk akidah. Di akidah dalam hatinya itu tidak bagus, sesat, ya, akidahnya tidak lurus. Akidah kita insya Allah udah lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad harus bagus. Wasu'il khalaq, dan bagus akhlak, dan buruk akhlak. Buruk akhlak tidak boleh. Ini banyak, kalau kita pikir ya mirip-mirip juga ini kan. Kenapa ini harus dibersihkan semua? Kenapa hati harus dibersihkan? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi bi ghawamidhihi. Supaya patut, supaya layak dengan demikian hati bagi menerima ilmu dan menghafalnya ilmu. Jadi kenapa hati ini harus dibersihkan dari segala kotoran? Supaya hati selaku tempat wajan atau apa nama itu? Wadah untuk menerima ilmu ini sudah layak. Karena ilmu itu kan nur, cahaya itu kan suci. Jadi tempatnya pun harus suci. Tidak mungkin ilmu yang suci ditaruh di tempat yang kotor. Maka bersihkan dulu itu wadahnya. Wadah ilmu, yaitu hati, harus disucikan dulu. Baru ilmu itu mau masuk dan menetap. Tapi kalau wadahnya kotor, ilmu nggak mau masuk. Karena berlawanan dia. Sama misalnya kita punya gelasnya kotor, kita tuangkan air yang bersih, maka air itu tidak bisa pakai. Ya kan? Walaupun air semahal apapun kita beli, sebagus apapun airnya, tapi kalau gelasnya itu kotor, maka air itu tidak berguna. Nggak ada manfaat. Nah, itulah makanya banyak orang punya ilmu, bahkan ilmunya bagus, ilmunya dia pelajari sama guru-guru yang hebat, tapi setelah dia dapat ilmu, nggak ada manfaat. Ada begitu. Tadi malam Abi juga duduk sama kawan-kawan yang punya usaha di Medan. Jadi di tempat usahanya banyak yang kerja juga alumni-alumni pesantren. Nggak kita sebutkan pesantren mana lah. Dia ada yang 6 tahun di pondok,
Ya, lebih kurang 6 tahun. Bagaimana dia waktu kerja itu? Malah dia yang nggak sholat. Nggak sholat dong. Bahkan yang lain yang nggak pernah mondok, sholat. Ini orang yang 6 tahun di pondok nggak sholat. Padahal ilmunya udah banyak kan, 6 tahun di pondok kan. Itulah ilmu yang masuk ke dalam hatinya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hatinya itu masih kotor. Makanya sebelum kita pelajari ilmu-ilmu, terlebih dahulu wadah ilmu harus dibersihkan. Kalau ndak mau masuk. Berlawanan dia antara ilmu yang suci dengan tempat yang kotor, itu berlawanan. Kalian tahu kandang ayam? Nah, ayam akan masuk apabila kandang itu tidak ada yang berlawanan di dalamnya. Tapi kalau dalam kandang itu ada yang berlawanan dengan ayam, ayam nggak mau masuk. Apa yang berlawanan sama ayam? Musang. Taruhlah musang dalam dalam kandang. Itu kalian masuk, paksakan pun itu ayam tidak mau masuk. Kan? Maka hati selaku wadah ilmu, apabila ada dengki, itu musang. Ada dendam, itu musang. Ada buruk sangka sama orang, musang. Apalagi? Nah, pokoknya yang jelek-jelek itu musang semua itu. Jadi kalau ada itu di hati, maka ilmu akan sulit, bahkan tidak mau masuk. Nah, paham ya? Kemudian sulit supaya patut hati untuk menerima ilmu dan menghafalnya ilmu. Nah, wal ittila. Nah, ittila itu kalau maknanya jenguk ya. Mutalaah ya. Mempelajari di atas daqa'iq yang halus-halus ya. Ma'anihi, makna-maknanya ilmu. Dan faham, memahami li ghawamidhihi, bagi yang yang tersirat ya, yang halus, yang tersembunyinya ilmu. Jadi kalau hati udah bersih, itu jangankan makna yang mudah, makna yang payah pun, makna yang tersirat pun, bukan hanya yang tersurat, itu akan mudah dipahami apabila hatinya sudah bersih. Nampak dia terang. Kenapa? Udah bersih. Sama macam kaca. Kalau kaca itu bersih, akan mudah nampak keluar. Tapi kalau kacanya kotor, sulit nampak. Maka hati ini umpama kaca juga, maka harus dibersihkan biar nampak yang tersembunyi. Jadi yang pertama, syarat kita selaku penuntut ilmu adalah wajib membersihkan hati. Nggak boleh ada dendam, nggak boleh benci sama kawan, nggak boleh iri hati, nggak boleh buruk sangka, ya. Nggak boleh nggak senang sama guru, nggak boleh itu semua. Itu semua menghalangi daripada masuk ilmu. Kalaupun masuk, maka ilmu itu akan tidak bermanfaat, akan tidak berguna. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi diingat dan diamalkan. Kemudian asani ayyuhsina niyata fi talabil ilmi bi ayaqsuda bihi wajhallahil azza wa jalla. Dan bermula yang kedua itu bahwa membaguskan ia akan niat pada menuntut ilmu. Bagaimana maksudnya? Dengan bahwa mengkasat ia dengannya ilmu akan zat Allah azza wa jalla. Setelah tadi hati yang bersih, lalu baru isi dengan yang baik. Apa yang baik? Pertama, niatnya harus baik. Apa niatnya? Pertama, niatnya menuntut ilmu karena Allah. Wal amala bihi, dan mengkasatkan untuk beramal. Bisa berkasat menuntut ilmu karena Allah, itu bagus. Bisa juga kasat belajar itu untuk beramal dengan ilmu, itu juga bagus. Kenapa kamu belajar? Ya supaya bisa beramal lah dengan ilmu, itu bagus. Ya. Wa ihya asy-syariah, dan akan menghidupkan syariat. Kenapa kamu belajar di pondok? Saya ingin menghidupkan syariat. Dengan saya pelajari syariat,
saya bisa menghidupkan, bisa menyebarkan. Itu pun niat yang bagus. Wa tanwiril qalbahu, qalbihi, dan menghidupkan hatinya, mensinarkan hatinya. Kenapa kamu belajar? Supaya saya ingin hati saya bersinar. Karena ilmu itu bisa mensinarkan hati. Maka tujuan saya belajar supaya hati saya bersih. Itu pun niat yang bagus. Wa tahliyata batini, dan untuk menghiasi batinnya. Memakai pakaian ya. Menghiasi hatinya supaya hatinya terhias dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu rupanya bisa menghiasi hati. Hati kita yang masih kosong, masuk ilmu, maka ilmu itu bisa menjadi perhiasan bagi hati. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan akan mendekatkan diri daripada Allah. Saya orang, untuk apa kamu belajar? Capek-capek di pondok, ngapain? Nuntut ilmu. Supaya saya ingin dekat dengan Allah. Karena rupanya menuntut ilmu adalah wasilah supaya dekat dengan Allah. Nah, kita nuntut ilmu karena dengan ilmulah bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wala yaqsuda bihil aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah. Dan jangan dikasat ianya seseorang dengannya menuntut ilmu akan maksud-maksud duniawi, ya, daripada menghasilkan riyasah. Apa riyasah? Kedudukan. Nah, itu juga duniawi. Jadi jangan sekali-kali kita menuntut ilmu agama ini tujuannya pengen dapat jabatan dunia, pengen dapat kedudukan dunia. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu dilarang. Nggak boleh kita masuk pondok tujuan supaya keluar pondok nanti jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, bahkan seterusnya. Nggak boleh. Bukan nggak mulia jabatan itu, mulia. Tapi jangan kita niatkan menuntut ilmu untuk mendapatkan jabatan itu. Waljah, kemegahan, ya, mendapatkan kemegahan, nggak boleh. Untuk apa masuk pondok? Ya pengen nanti gagah lah, dianggap ustadz kondang, ustadz keren, ya kan? Ustazah hebat, itu nggak boleh. Itu semuanya batil semua. Wal mal, apa mana mal? Harta. Tak boleh kita menuntut ilmu pengen dapat harta. Nanti kalau udah lama di pondok itu mungkin ya gampang cari duit. Bisa jual agama, ya kan? Ceramah dapat amplop. Ke situ niatnya, itu enggak boleh. Batil semuanya. Wa mubahatil aqran, dan untuk menghebat-hebatkan diri dengan kawan, membanggakan diri dengan teman-teman. Nah, supaya kita hebat dibandingkan orang lain, nggak masuk pondok, nggak keren, kita keren, ya kan? Nggak pondok, nggak nyantri, nggak keren kan itu. Nah, itu ya sekedar iklan boleh lah, ya. Tapi jangan dalam hati kita merasa kita lebih keren daripada orang lain. Dan apalagi tujuan menuntut ilmu karena pengen keren, nggak boleh. Nah, wa ta'dhimin nasi lahu, dan tujuan untuk dimuliakan manusia baginya, supaya orang lain memuliakan kita. Nah, kalau jadi ustadz itu kan enak, dicium tangannya, ya kan? Enak. Nah, itu tujuannya. Itu salah. Jangan kalian pikir enak dicium tangan, capek, ya kan? Apalagi cium tangannya kosong, coba cium tangan nggak ada nempel. Capek. Kalau 1-2 orang oke lah. Tengoklah guru-guru kita itu kadang-kadang Masya Allah sayangnya sama umat, sampai rela berdiri aja naruh tangan kayak gini. Orang ribuan itu cium tangannya, bolak-balik pula tangannya itu. Enak itu? Capek. Kadang-kadang harus pakai ajudan untuk megang tangan satu orang, megang. Nah, jadi jangan kalian mengharapkan itu.
pengen dicium tangan, itu bukan enak itu. Udah lama kosong lagi, ya kan? Tapi guru-guru kita tidak mengharapkan tempel, tidak mengharapkan itu. Yang diharapkannya adalah keberkahan kepada murid-muridnya. Kemudian wanahwi dzalik, dan seumpama demikian. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, kiaskan sendiri. Yang penting niatnya harus baik. Udah. Yang pertama apa? Adab yang pertama harus membersihkan, menyucikan hati. Yang kedua, mensucikan niat. Pertama, sucikan hati. Yang kedua, sucikan niat. Itu penting. Asalis, yang ketiga, ayyubadira bitahsilil ilmi syababahu wa awqata umrih, bahwa mensegerakan ianya seseorang dengan menghasilkan ilmu pada masa mudanya dan waktu-waktu umurnya. Jadi setelah tadi hatinya bersih, niatnya bersih, kemudian action. Action. Tadi masih belum action, dari pemanasan tadi kan. Bersihkan hati, baguskan niat, itu masih belum action itu. Masih pemanasan. Hidupkan dulu mobilnya. Udah bersih baru action. Apa yang pertama dilakukan? Menghasilkan ilmu, meraih ilmu di waktumu muda, dan menggunakan seluruh waktu-waktu umur di waktu muda untuk menuntut ilmu. Inilah umur kita ini. Inilah waktu yang paling baik untuk menuntut ilmu. Jangan nanti tunggu waktu tua. Jangan kalian berpikir begini, udah cukuplah saya 3 tahun di pondok, cukuplah 6 tahun di pondok, sekarang keluar dululah, cari angin-angin luar dulu. Dipikir angin luar beda dengan angin di sini, sama juga kan? Cari angin luar dulu lah. Nanti kalau udah capek, nanti barulah balik lagi pondok. Itu salah. Kenapa? Karena menuntut ilmu harus di waktu muda. Karena kita belajar di waktu muda seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Udah payah kita nih untuk mengingatnya, udah payah. Maka usia-usia beginilah yang paling cocok kita untuk ilmu. Wala yaghtarra bi khada'i taswif wa ta'mil, dan jangan tertipu ianya seseorang dengan khada'. Apa namanya khada'? At-taswif apa? Menunda-nunda. Dan jangan tertipu dengan khada'. Apa makna khada'? Coba lihat di kamus. Ditipu, dikelabui. Itu sama. Ditipu dengan menunda-nunda ya. Yaktara, dipusit. Dan jangan tertipu dengan tipuan menunda-nunda. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan tipuan. Apa tipuannya? Menunda-nunda. Alah, besoklah. Ya kan? Kapan belajar? Alah, kapan fokus mengulang? Udah kan mau lebaran nih. Udahlah, habis lebaran mau ngulang nanti. Menunda-nunda namanya. Besok pas habis lebaran, gimana? Jadi kita mengulang, udah lebaran nih, udah habis lebarannya. Tapi kan ntar lagi udah mau haji. Habis haji lah, nunda lagi. Selesai haji, gimana? Kapan kita start? Ini kan udah dekat bulan Maulid. Maulid itu kan pulang dulu kan Maulid kan? Balik itulah nanti. Udah Maulid, pulang. Balik lagi Maulid. Gimana? Kapan kita action? Udah Ramadan ini. Udah dekat Ramadan. Selesai Ramadan aja lah. Itulah tipuan menunda
Tunda. Makanya dalam menuntut ilmu tak boleh tunda-tunda. Langsung ingat, langsung kerjakan. Ini ingat mengulang, ambil kitab. Tak boleh tunda-tunda. Nah, udah. Jangan nunggu waktu yang pas. Kapan kita mulai, itulah waktu yang pas. Ya. Wat ta'mil, dan banyak angan-angan. Ya, tipu daya dengan banyak angan-angan. Itu bahaya juga itu. Ya, banyak angan lagi di pondok mikirkannya, aduh nanti enak kayaknya kalau kita keluar ini cari kerja, dapat kerja jadi pengusaha muda. Oh, hebat. Kan? Itu namanya angan. Nanti keluar pondok, udah setiap 6 tahun di pondok, udah keluar cari kerja kita. Biar nanti hebat kita jadi pengusaha. Udah dibayangkannya, udah pakai celana, pakai tali pinggang, pakai topi, pakai apa? Dasi dan sebagainya. Udah dibayangkan itu. Nah, itu namanya angan Padahal kalau dia ikut terjun ke lapangan tidak semudah yang dia angan-angankan. Nah, udah. Kemudian kenapa Abi bilang nggak semudah yang dibayang-bayangkan? Abi udah buat. Abi juga buka usaha ini itu udah, ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Ada kita buka usaha di sana di sini, rupanya jauh seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan ada keuntungan sekian per hari, sekian per bulan, rupanya sekian per hari itu rugi bukan untung. Kita bayangkan sekian per hari, sekian untung, rupanya kejadiannya sekian rugi per hari. Nah, nanti ada pembahasan khusus lah kalau mau bicara masalah itu, ya. Udah. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrih la badala laha. Kenapa kita harus menggunakan waktu untuk menghasilkan ilmu? Jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Maka bahwa sungguh tiap-tiap waktu, tiap-tiap jam yang berlalu ia nyawa jam daripada umurnya seseorang, itu la badala laha. Tidak ada penggantinya. Tidak bisa dibadal. Udah lewat nih 1 jam, bisa diganti itu enggak? Enggak. Yang selanjutnya itu waktu yang lain. Yang udah lewat enggak bisa diganti lagi. Nah, makanya waktu gunakan terus untuk mengumpulkan ilmu. Jangan lewatkan. Kalau udah lewat, habis. Nah, ya. Kemudian wala iwadha anha, dan tidak ada harga daripada, enggak bisa kita hargakan. Ini berapa harganya, 1 jam udah lewat, saya beli mau ada lagi ke depan, enggak bisa. Ya udah lewat, udah habis. Maka Imam Ghazali menyebutkan yang paling jauh denganmu adalah masa lalu. Apa yang udah lewat itu jauh. Tadi jam berapa tadi? Ini jam 7 kurang 5. Tadi jam 6 kan ada kita kan? Jam 6 tadi bisa enggak kita ulang lagi? Enggak. Itu udah paling jauh sama kita itu. Jam 6 tadi, itu udah paling jauh sama kita. Nggak bisa kita jumpa lagi dengan dia. Terus makin jauh. Terus besok ada jam 6, itu jam 6 lain. Maka waktu yang udah lewat, itulah yang paling jauh dan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nggak bisa kita ambil lagi, nggak bisa. Maka selagi kita masih di waktu, gunakan waktu itu. Jangan sampai dia lewat begitu saja. Wa ayyak ta'ama qadara alaihi minal alaiq syaghilah, dan bahwa memutuskan ia seseorang akan barang yang kuasa yang seorang di atasnya barang daripada alaiq syaghilah, sesuatu yang menyibukkan dirinya. Ya. Jadi sesuatu yang menyibukkan kita selain menuntut ilmu itu jauhkan, putuskan. Putus hubungan. Seperti iklan itu kan ada. Iklan dulu ada itu, putus hubungan dengan dia. Bukan masa kalian iklan itu ya. Pakai hit atau apa? Putus hubungan dengan nyamuk. Dengan nyamuk maksudnya. Ya. Pakai ini putus hubungan dengan nyamuk. Ini kita sedang belajar putuskan hubungan dengan hal-hal lain yang bukan berhubungan dengan ilmu. Putuskan. Imam Syafi'i menyebutkan, apa kata beliau? Kalaulah seandainya aku disibukkan dengan membeli bawang ke pasar,
sungguh aku nggak mendapatkan ilmu. Artinya dengan urusan yang kecil aja itu jangan sampai disibukkan. Jangan sampai. Fokus dengan belajar. Maka jangan kalian itu sedang belajar mikir pulang lah, urusan-urusan sepele pun pulang. Itu kan membuat kita terputus dengan ilmu. Abi juga ada rasa menyesal hari ini. Kenapa? Karena dulu waktu di pondok Abi banyak juga yang syaghilah, yang menyibukkan. Padahal dulu kalau Abi fokus belajar, tapi karena banyak sibuk di luar, itulah. Kitab jarang. Abi begitu masuk pondok dulu tahun 2000, terkejut pas Muharram diumumkan juara 1 langsung. Jangan dibilang Abi itu bodoh. Ya. Masa masuk pondok langsung juara 1, padahal santrinya kami dulu sekitar 80-an satu lokal. Sekarang kalau di pondok itu yang satu lokal itu termasuk Dr. Syarkawi, kenal? Dr. Syarkawi, kemudian yang di Lamno Abiyah Hafifuddin, Dayah Lamno anak Abu Ibrahim, ya. Itu yang satu lokal. Dan Dr. Yusfriyadi, nah kan, lain-lain lah. Tapi setelah itu ya banyak sibuk pulang. Tadi Gojek, kalau dulu bukan Gojek namanya RBT, ya. Pulang cari duit RBT. Itu baru kelas 1 udah sering pulang-pulang. Dari RBT, bahkan kenal sama Bunda waktu RBT. Ya, Bunda masih sekolah MTS ya. Jadi Abi yang bonceng bawa pulang, sampai ke rumah dikasih duit 500. ya. Jadi ya habis itu udah kelas 2, kelas 3 terus ada yang ke gunung kerja ngangkat kayu, ya. Dipotong kayu bois besar itu dalam dalam barih itu. Apa istilah barih bahasa Indonesia itu? Dalam apa namanya itu? Gunung itu kan ada naik turun ya. Ini dalam kedalaman dipotong kayu. Lembah ya. Biasa itu dipakai yang ngangkatnya itu ke atas kerbau biasanya. Ini enggak kerbau dipakai, manusia. Kamilah kayu itu ada kayu yang untuk tiang 10-10, ada yang papan ya. Taruh di bahu ngangkat. Makanya kalau bahu Abi ini bisa diuji ini. Kalau sekarang wallahu alam belum tahu ya. Itu tayaklah kawan saya itu yang profesinya itu satu kelas Tengku Suhaimi. Ada anaknya di sini. Tanya sama orang tua dia. Betul nggak? Bukan cerita dongeng ini. Ada ke Banda Aceh jualan. Jadi banyak di luar juga. Tapi waktu balik pondok, kawan-kawan kelas ngulang sama Abi. Itu apa namanya? Ya wajarlah kehebatan siapa dulu ya kan. Tapi Abi menyesal. Kalau seandainya lebih fokus dengan kitab, mungkin hari ini lebih enak kita memahaminya. Maka jangan kalian rasakan yang begitu. Jangan sibuk dengan keluar, enggak, jangan. Karena tetap ada efek dia. Tetap ada efek yang tidak baik. Tapi kalau seandainya kita fokus sama kitab, itulah waktu yang lebih bagus. Jangan dalam hal itu jangan kalian ikut contoh kepada Abi, ya. Abi hampir dulu nggak balik lagi pondok karena udah asyik di luar, lama cari duit, sampai balik pondok itu harus daftar nama ulang karena udah lama itu nggak ada di pondok. Balik lagi nggak ada nama lagi di pondok, harus daftar ulang. Maka Abi 2 kali daftar nama di Mudi. 2 kali daftar nama. Tapi ya ikut kelas awal lah, karena ikut tes kan. Dibantu sama guru, akhirnya lewat juga. Jadi jangan ikut yang itu ya. Jadi harus banyak di pondok, harus banyak dengan kitab. Kalau Abi mungkin karena faktor ekonomi, ya qadarullah juga bisa balik lagi ke pondok. Waktu keluar itulah bisa bawa mobil. Sehingga karena balik pondok jadi supir. Ya kan?
Udah, itu apa maknanya, harus menggunakan waktu sepenuhnya fokus untuk ilmu. Wal awaiqi al mani'ah an tamami talab, dan barang-barang yang mencegah. Awaiq itu apa maknanya? Rintangan yang mani'ah, yang mencegah, menghalangi daripada sempurna menuntut. Nah, di rintangan-rintangan itu hindari. Jangan sampai ada yang menghalangi kita daripada menuntut ilmu. Disebutkan dalam kitab yang lain, semisal dalam kitab Fawaid Mukhtarah kalau tidak salah, itu ada ulama-ulama menuntut ilmu dulu. Itu mereka kalau sedang menuntut ilmu itu fokus, nggak mau mereka disibukkan, diganggu dengan hal yang lain. Bahkan nyampe surat pun dari rumah nggak mau dibuka. Ada dulu kan nggak pakai WA, nggak ada wali kamar, ya kan? Sekarang ada wali kamar. Wali kamar disampaikanlah. Orang dulu belajar nggak ada itu. Kirim wesel, ya, kirim surat dari pos. Nyampe surat dari rumah disimpan di bawah ranjang, di bawah tikar, nggak dibuka-buka. Setelah bertahun-tahun dituntut ilmu baru dibuka semua. Udah selesai belajarnya, ilmunya udah matang, udah diizinkan sama gurunya untuk permisi pulang, baru dibuka surat-suratnya. Apa isi suratnya? Rupanya isi suratnya orang tuanya meninggal. Baru ketahuan beberapa tahun setelah itu. Rupanya orang tuanya udah meninggal dan sebagainya lah. Apa dia ucapkan? Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Apa enggak alhamdulillah? Coba kalau saya buka dulu. Kalau dulu begitu nyampe surat saya buka, pasti saya pulang. Ya kan? Pasti pulang dan tidak pasti balik lagi. Dan tidak pasti bisa berhasil dapat ilmu. Maka alhamdulillah enggak dibuka suratnya. Sehingga dia fokus belajar, fokus belajar, enggak mau terganggu dengan surat-surat itu. Nah, kalau kita hari ini masuk WA pun, siapa yang masuk ini? Kayaknya si dia yang masuk WA ini kan. Ya, dan sebagainya lah, sehingga terganggu pikiran kita, terganggu konsentrasi kita daripada belajar. Jangan diganggu oleh apapun. Bilang ke rumah sama orang tua, "Mak, ya, kalau ada apa-apa di rumah nggak usah kasih kabar lah. Doakan aja saya betah di pondok, belajar dengan serius." Nah, kalau udah kita bilang begitu, orang tua kita pun udah maklum. Tapi kalau enggak, selalu dibilang, selalu disuruh pulang. Dikit ada acara pulang. Apa acaranya? Ada tetangga turunkan anaknya. Kawan pula sama kita kan. Aduh, nggak enak nggak pulang. Rupanya acara tetangga pulang. Itu nggak boleh, ya. Nah, kenapa Abi sampaikan ini? Ini karena sayang kepada murid-murid, kepada kalian. Kalau Abi mikirkan otak bisnis Abi, kan bagus pulang aja lah, ya kan? Kalian ada acara pulang nggak apa-apa, izin pun nggak diperketat pulang. Nah, kenapa dengan kalian pulang? Hemat nasinya, hemat ikannya, hemat airnya, kan begitu? Abi kan lebih banyak untung. Kalau Abi pikir dengan otak bisnis, tapi Abi nggak mikirkan itu kepada kalian, mikirkan ilmu bagaimana kalian bisa dapatkan. Walaupun Abi rugi. Macam inilah ini kita lihat. Ini biar kalian bisa jelaskan nanti kepada orang-orang lain yang mungkin pikirannya buruk sangka sama pesantren. Dibilangnya pesantren bisnis lah, inilah, itulah. Ini coba Abi jelaskan kalian paham dengan logika yang sehat. Itu pesantren-pesantren lain itu di Aceh rata-rata pulang sebelum Ramadan, ya kan? Ada yang 5 hari sebelum Ramadan, ada yang 10 hari. Bahkan pesantren guru Abi di Medan juga pulang sebelum Ramadan. Kalau Abi buat begitu kan sah-sah saja. Bahkan orang tua sebagian senang bisa bersama anaknya di rumah. Walaupun ada juga yang nggak senang. Ya kan? Tapi sebagian senang. Kan boleh ya, udah kalian 10 hari sebelum Ramadan pulang. Kan boleh. Ya kan? Kalau kalian pulang 10 hari sebelum Ramadan dengan
pulang sekarang ini kan 20 hari waktu Ramadan. Kau udah 30 hari juga. Coba bayangkan 30 hari kalian nggak di sini, hemat berapa banyak itu nasinya? Hah? Apa orang nggak senang dengan keuntungan yang besar? Maka kalian pikir, apa yang Abi buat di sini itu bukan tujuan untuk cari keuntungan dunia. Nah, paham? Nah, udah. Wa badlil ijtihad, dan mengeluarkan seluruh ijtihad, usaha untuk mendapatkan ilmu. Jadi daripada segala awae yang menghalangi daripada sempurna menuntut dan sempurna mengeluarkan ijtihad, wa quwwatil jaddi fi tahsili, dan sempurna kekuatan bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu. Fa innaha qawati'ut tariqit ta'allum. Maka sesungguhnya demikian itu tadi, segala alae dan awae itulah kata tarik ta'allum. Itulah kata tarik. Apa kata tarik? Pemutus jalan menuntut ilmu. Kita akan terhalang daripada menuntut ilmu kalau banyak yang mengganggu. Maka yang perempuan sedang belajar jangan diganggu sama siapapun, hatta si doi sekalipun. Apalagi si ado, ya kan? Si doi, si ado, si Ahmad, si Mail, siapa lagi? Si Mail, si Reja, ya kan? Si Usop, siapapun. Tak boleh. No. Tak boleh. Tunggu nanti. Kapan? Waktu ngaji mahali. Waktu udah khatam baru kita buka. Ya kan? Waktu udah tutup baru buka. Artinya apa? Udah tutup lembaran belajar baru buka lembaran yang lain. Jangan sekali jangan dibuka semuanya. Nanti nggak tahu mulai yang mana. Ya kan? Kitab dibuka, cinta dibuka. Ya kan? Jadi mana yang mau difokuskan dulu ini? Akhirnya kita lebih dominan ke cinta, korban kitab, korban ilmu. Rupanya cinta itu pun tidak serius, pura-puranya. Rupanya yang pura-pura itu menghalangi, merusak yang serius. Kajian deh lo. Ya kan? Jangan sampai yang betul-betul diganggu oleh yang enggak betul. Ya, jangan yang betul dirusak oleh yang macam betul. Paham macam betul? Banyak begitu kan, orang jalin hubungan bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun jalin hubungan. Cinta sejati katanya. Rupanya pas kawin sama orang lain. Ya kan? Rupanya cinta yang dibangun lama-lama itu, yang telah merusak kita dalam belajar, mengganggu konsentrasi belajar kita, rupanya bukan cinta kita rupanya. Nah, rupanya cinta orang. Maka bagusnya bercinta nanti setelah belajar. Kapan? Setelah kawin. Setelah kawin baru dibangun hubungan cinta, sudah halal. Jadi ini perlu Abi ingatkan, kalau enggak nanti kalian pulang, handphone ada, nomor ada, paket lengkap, wifi lagi. Ya kan? Wifi di rumah semua ada, video call semua ada. Jangan. Itu termasuk mani'ah. Termasuk yang menghalangi kita daripada keberhasilan menuntut ilmu. Yang laki-laki juga dengan gamenya, ya, game pun dengan berbagai macam modelnya. Apa nama itu nama gamenya? Slot. Apa namanya game itu? Hem, apa itu? Head. F8. ML. Enggak tahu saya. Abi bukan nggak punya handphone, iPhone.
Bukan nggak punya, ada. Cuman nggak mau download yang begituan. Itu kan murahan itu, ya kan? Maka orang-orang yang sibuk sama game-game itu orang yang suka yang murahan. Ya, kalau sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sibuk dengan itu, maka dia telah meninggalkan yang mahal, ngambil yang murahan. Janganlah dipilih yang murahan. Ya, pilih yang bagus saja, yang mahal-mahal pilih. Ilmu itu mahal. Hapus nanti gamenya di handphone. Ya, kalau bisa sedekahkan handphone sekalian sama orang. Ya kan? Itu termasuk mani'ah yang menghalangi daripada menuntut ilmu. Jangan pula sebaliknya kalian pulang minta handphone baru nanti di rumah sama orang tua. Udah rencana nih pulang mau ngancam orang tua sedikit. Kalau nggak beli iPhone baru, nggak mau balik lagi pondok. Main ancam pula. Itu bukanlah anak yang beradab, bukan anak yang berbakti kepada orang tua, tapi anak yang menyakiti orang tua. Kan tersakiti dia. Ya Allah, aku pikir anakku balik pondok, akhlaknya baik, nggak nyusahin kita. Hei, ini tiba-tiba dia pulang nyusahin kita. Dari mana cari duitnya ini? iPhone 15 juta. Ya. Cicilan bulan ini belum selesai. Anaknya pulang ke rumah, musibah malapetaka datang. Anaknya pulang ibarat pulang tsunami ke rumah. Ya kan? Hancur berantakan. Bukan hanya rumah, pikiran orang tua hancur sehancur-hancurnya. Jadi janganlah kalian macam tsunami. Kalau yang perempuan, tsunami ya. Nah, ya. Udah. Ar-Rabi', yang keempat. Adab jangan lupa ini, yang pertama bersihkan hati, yang kedua bersihkan niat, yang ketiga menggunakan waktu yang full untuk ilmu, tidak terganggu dengan yang lain. Ya, yang keempat, ayyakna'a minal qut wal libas bima tayassara. Bahwa qanaah apa makna qanaah? Merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, itu makna qanaah. Merasa cukup dengan sedikit daripada qut. Apa qut? Makanan. Nah, makanan sedikit cukup. Ya kan? Merasa cukup, jangan merasa kurang. Ini kayaknya porsinya porsi anak-anak ini katanya. Padahal dia anak-anak. Dibilang pula ini porsi anak-anak. Enggak sadar dia anak-anak. Nah, ada juga dulu Abi tengok itu taruh makan nasinya bergunung macam gunung Krakatau. Penuh. Jangan begitu. Qanaah. Qanaah. Sedikitkan makanan. Minal qut wal libas. Ini bukan main libas ini. Ada juga bahasa Indonesia libas kan? Libas ini pakaian, sedikit pakai. Cuma kita pakaiannya ya mungkin 2-3 aja lah. Nanti kotor cuci. Orang dulu begitu. Ada ulama yang cuma pakainya satu aja. Udah kotor dicuci, ya, tunggu kering pakai lagi. Nggak banyak-banyak pakaiannya. Maka sebenarnya di Fahamu Salam itu mengajarkan begitu. Maka tengoklah lemari kalian besar nggak? Kok besar? Yang dulu yang besar, ya kan? Kalau yang sekarang kecil kan? Itu kenapa? Ingin menerapkan ini sebenarnya. Ya? Ingin menerapkan qana. Jangan kalian bawa banyak. Kan ada peraturan. Kalau bawa lebih kan disuruh bawa pulang kan? Itu kenapa? Memang adab seorang pelajar, adab seorang penuntut ilmu harus qanaah dari segi pakaian. Yang kita perlukan di sini bukan pakaian, ilmu yang harus banyak, bukan pakaiannya. Kenapa? Karena ini bukan panggung fashion, ya kan? Kecuali di sini ada panggung fashion, ada lomba fashion, baru boleh bawa banyak.
Ini panggungnya kita untuk memperbanyak ilmu. Maka nggak perlu banyak pakaian. Apalagi bermegah-megah, bermerek-merek. Berlomba-lomba dia pakai merek ini, merek itu udah jauh dari adab seorang santri. Jilbabnya harus merek apa? Kebaya. SS. Oh, SS. Salim Selma. Ya. Ya. Macam-macam lah. Itu nggak usah. Yang penting nutup aurat sudah. Yang penting nutup. Nggak usah percuma itu merek. Yang kaya orang. Kita yang berlomba-lomba mengkayakan orang. Iya kan? Beli aja yang murah-murah sama orang-orang jualan di pinggir jalan itu. Iya kan? Terbantu ekonomi mereka. Ya kan? Kalau yang bermerek-merek itu enggak kita beli pun mereka udah kaya. Udah banyak yang beli. Nah, beli aja yang pinggir-pinggir itu. Apalagi mereka jarang laku, ya kan? Kita beli, mereka terbantu ekonomi. Nah, kita pakai yang penting kan nutup aurat. Ya carilah sedikit yang mungkin nggak gatal kalau kita pakai. Dan juga kalau terlalu gatal kan? Supaya kita nggak terganggu pikiran untuk pakaian. Biar kita fokus dengan ilmu, nggak fokus dengan makanan, nggak fokus dengan pakaian. Kalau kalian tengok ada guru kok pakai, ya wajar lah, udah lama dia belajar, bolehlah satu-satu dia pakai yang bagus. Udah lama, tapi dulu waktu beliau nyantri, kan enggak, ya kan? Nah, dulu Abi ada baju satu, cuma nggak tahu di mana baju itu. Waktu Abi jualan buah-buahan di Banda Aceh, kami udah cerita, sewa becak, sepeda. Berapa satu hari? Memang kalian bagus ingatan kalau duit ya. Kalau bicara masalah duit, bagus ingatnya ya. 3.000. Ada baju warna merah, lengannya pendek. Itu yang sering dipakai kalau jualan dipakai becak itu. Itu baju, depannya warnanya masih merah, masih bersih, bagus warnanya. Masih bagus merahnya warnanya. Belakang udah putih merahnya. Tahu kenapa? Karena keringat. Jadi nanti udah berkeringat, jalan lagi kering. Nah, kering. Sehingga belakangnya udah putih, udah agak sobek-sobek. Depan masih bagus sekali warnanya. Nah, jadi kenapa ya? Memang nggak banyak baju. Jadi masa-masa menuntut kita nggak usah pikirkan dulu tentang pakaian. Pikirkan dulu tentang ilmu. Baju nanti. Kalau kalian udah punya ilmu, nggak kalian pikirkan baju, nyampe sendiri baju nanti. Tanya sama bunda. Bunda pun heran. Abi ini nggak mikirin baju, tapi selalu datang baju baru. Dikasih orang. Kayak terakhir kemarin dikasih baju jubah sama orang. Bukan orang itu yang ngasih, dia kasih uang sama kawannya. Kebetulan kawannya jamaah Abi. Dia yang beli di Medan nih. Saya nggak nanya berapa harga. Dia bilang, Abi itu bagus pakaiannya itu. Oh ya, oh di mana beli? Ada di Medan. Ini harganya Abi. Dia bilang nggak, saya nggak nanya. Ini harganya ini 1 juta satu. Jubah. Itulah kalau kita udah pikirkan ke ilmu, masalah baju orang lain yang mikirkan ke kita. Ya kan? Ngapain kita capek-capek mikirkan? Nanti ada orang lain yang mikirkan. Yang penting kita pikirkan dulu tentang ilmu. Yang lain nanti Allah yang ngatur itu. Paham? Nah, jangan kalau kalian pikirkan baju hari ini, kalian nggak bisa fokus dengan pikirkan ilmu. Akhirnya baju itu tidak akan membawa kalian kepada keberhasilan. Ya, biarkan baju dulu entah dua biji, udah cukup itu. Tapi bersih, jangan kalian nggak cuci-cuci bajunya. Udah begitu nanti kotor lah, jangan. Walaupun bajunya 2-3 biji, yang penting bersih. Udah. Jangan berlomba-lomba di pakaian. Kalau berlomba-lomba, kalau itu yang Abi inginkan, Abi udah bisa masukkan di sini pakaian ini yang bagus-bagus.
Pasti kalian beli kan? Habis masukkan pakai yang bagus di perempuan apalagi? Pakai yang SS lah, ya kan? Yang ZZ lah, ada yang ZZ enggak? Oh Zoya. Zoya sama Zomi Zola. Ya. ZZ ya kan? Pakai yang masukkan yang bagus, pasti kalian beli. Kenapa Abi nggak masukkan itu? Apa nggak punya tempat? Gampang tempat. Tinggal kita buat aja sedikit. Masukkan aja baju yang bagus. Kan dapat keuntungan. Ya. Kenapa Abi nggak tergiur dengan itu? Karena yang Abi harapkan bukan keuntungan uangnya. Tapi keuntungan kalian dapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berkah. Paham? Ada yang nawar minta jual pakaian di sini. Yang bagus-bagus. Udah. Bima tayassara, dengan apa yang ada, dengan barang yang mudahnya barang. Apa yang ada aja. Makanannya, apa yang ada dimakan, ya. Enggak usah tuntut yang mewah-mewah, ya. Kenapa? Karena ini pondok ilmu, bukan restoran. Ya kan? Kalau kalian minta di sini yang lezat, yang enak, itu kalian salah tempat. Harusnya kalian ke restoran, bukan ke Fahmus Salam. Ya kan? Tapi walaupun begitu, Fahmus Salam nggak kalah-kalah juga lah makanannya kan. Buktinya semua makan. Buktinya yang dulu masuk gemuk masih gemuknya. Tapi sekarang. Jadi kalaulah di Fahmus Salam itu nggak enak makannya, itu udah kurus orang ini. Ya kan? Ada juga orang kurus. Itu bukan karena nggak enak makan. Memang setelannya udah habis. Jadi kalau misalnya baut itu nggak bisa diputar lagi. Makan sebanyak apapun tetap segitu. Ada yang begitu. Ada orang kalau dia makan nggak perlu enak, minum pun bisa gemuk dia. Minum air putih gemuk dia. Jadi memang begitu. Jadi walaupun bukan restoran, tapi ya nggak kalah-kalah kali lah. Ya kan? Tapi intinya kita harus qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup dengan sedikit makan dan sedikit pakaian. Fabis sabri ala adnal aishi yanalu sa'atal ilmi. Maka bermula sabar, maka dengan sabar di atas yang serendah-rendah kehidupan, itu bisa meraih ia akan keluasan ilmu. Kalau kita bisa sabar dengan sedikit makan dan sedikit pakaian, maka akan banyak ilmu. Sedikit pakaian, sedikit makanan sama dengan menghasilkan banyak ilmu. Sempit makan, sempit pakaian, luas ilmu. Mau yang mana? Mau luas ilmu, harus sempit makan, harus sempit pakaian. Bukan pakaian sempit. Ya, jangan salah paham nanti. Udah. Wa jam'i syamlil qalbi min mutafarriqatil amal. Dan apa makna jam'i? Menghimpun kebimbangan atau morat marid hati, ya, kebimbangan hati daripada cabang-cabang angan-angan. Dan bermula menghimpunkan corat marid hati daripada cabang-cabang kebimbangan. Wa tafajjaru, pun tafajjaru. Apa maknanya? Terpancar padanya itu ya nabi'il hikam, akan sumber-sumber hikmah. Kemari atafkan bagusnya itu. Wa sa'atal ilmi. Dirahia akan menghimpun syamal qalbi, ya, artinya dengan kita qanaah, maka hati kita ini akan lebih fokus, ya, akan lebih fokus, tidak kesana kemari, ya, daripada cabang-cabang angan-angan. Jadi nggak banyak angan-angan kalau kita qanaah, nggak banyak mikirkan ini bulan depan merek apa dipesan lagi, kan?
Nggak banyak, angan-angan nggak banyak. Kalau kita bisa qanaah. Nah, tapi kalau nggak qanaah, pasti pikiran kita itu aja. Ini udah lama lah model ini, nggak enak lagi dipakai. Kawan udah beli merek baru, nah, kita pun harus ikut model baru. Ya, ayo ikut terus. Ya, nggak boleh begitu. Kalau ikutkan model, namanya model pasti out, nggak akan bertahan lah lama. Dulu ada merek Nokia, kemudian out Nokia, ada merek lain lagi apa dulu itu ada BlackBerry, ya, BlackBerry, Blueberry, ada Blueberry, ada HP juga ya. Out semua kan. Apa lagi habis itu? Advan, apa lagi? Banyaklah. Tapi kemana mereka semua? Out, ke laut semua. Begitulah dengan pakaian yang kalian perturutkan, itu nggak akan sampai pada pada finish. Selalu dia akan meninggalkan. Maka yang tidak out itu ilmu. Carilah yang tidak out. Apa itu? Ilmu. Dan terpancar padanya itu oleh cabang-cabang hikmah. Ya, sumber-sumber hikmah akan keluar kalau kita bisa qanaah. Sekali lagi, qala Imam Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah, walakin man talabahu bi dhallatin nafsi wa dhaikil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i, tidak mendapat kemenanganlah siman, tidak berhasillah siman yang menuntut ia nyaman akan ilmu dengan kemuliaan jiwa, dengan kesenangan jiwa dan keluasan kehidupan. Orang yang menuntut ilmu dengan jiwanya enak, jiwanya senang, ya, kehidupannya mewah, itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Tapi siapa yang berhasil? Walakin, dan tetapi, man talabahu, bermula siman yang menuntut ia nyaman akannya ilmu dengan zullatin nafsi, dengan menghinakan jiwa. Hina jiwa. Wa dhaikil aishi, dan sempit kehidupannya. Kehidupannya susah. Ya, makannya ya kurang mengenakkan lah. Pakaiannya pun ya tidak mengenakkan, tidak nyaman. Tidurnya pun nggak nyaman, semua nggak nyaman, serba sempit semua. Kamarnya sempit, ranjangnya sempit. Ya kan? Airnya kadang-kadang putus. Kadang-kadang nggak ada air minum dan sebagainya lah. Orang yang model begitu dan khidmat ulama, menuntut ilmu dengan sempit kehidupan dan khidmat kepada ulama. Apa kata beliau? Aflah. Apa aflah? Qad aflaha man tazakka, mendapatkan kemenangan. Siapa penuntut ilmu yang menang? Orang yang qanaah, orang yang kehidupannya tidak mewah tapi sederhana, biasa-biasa saja, yang penting bisa dapat ilmu. Padahal rencana Abi mau sampai nomor 7 ini, tapi karena banyak cerita tadi, waktunya cepat. Ya udahlah. Ini Abi jam 9 ada lagi ngisi di Masjid Al-Ihsan samping ini. Ada masyarakat di sini yang sholat tasbih. Minta Abi yang ngisi ceramah di masjid samping ini, ya kan? Insyaallah besok kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا
فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين